musyawarah besar ini bersepakat untuk membentuk Presidium Penyelamat Organisasi NU untuk mempersiapkan muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama. Ini adalah titik dari penampungan kita terhadap kegelisahan dan keresahan, dan kita simpulkan solusi terbaik hari ini adalah harus segera menginisiasi muktamar luar biasa PBNU. Maka tugas utama dari Presidium adalah menginisiasi dan memulai upaya persiapan menuju MLB PBNU. Kita kumpul di dalam rumah Mbah Yai Khalil Syekhuna Khalil Bangkalan ya, sebagai awal mula dari berdirinya NU. Jadi ini langkah kita untuk kembali kepada historis bahwa NU ini tidak bisa dilepaskan dari Syekhuna Khalil. Jadi tidak ada cara menurut kami untuk menyelesaikan ini kecuali dengan musyawarah luar biasa. Ansor itu nanti kita cari kesempatan lain ya. Mungkin saya gemes ya, ada teman-teman ini yang dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para masyayikh, para kawadis, para tim presidium yang hadir, ada Gus Salam, Yai Ujas, Laura Timyati, Ki Aguk, Gus Rose, Gus Fahmi, Laura Fajar, Laura Jakfar, terus Kiai Salahuddin Azmi, Gus Hadi, dan teman-teman media yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, teman-teman media sekalian, tadi seharian kita sejak pagi habis subuh kita ziarah ke makam Syekhuna Khalil, tahlilan, tawasulan untuk agar mendapat berkah dan mendapat ridho dari Mas Ayah, terutama dari langkah-langkah kita untuk pertemuan berikutnya pada mulai jam 9 sampai jam 12 kita ada musyawarah besar alim ulama yang bertempat di dalam kesepuan Syekhuna Khalil Pondok Demangan, Pondok Pesantren Demangan, yang dihadiri oleh hampir representasi dari kiai-kiai, ada dari Kepulauan Riau, ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Yogyakarta, ya DIY, kemudian Jawa Timur sendiri, dan beberapa daerah lain yang tadi tidak sempat bisa kita sebutkan. Yang intinya pertemuan Mubes ini dilandasi atau dilatar belakangi oleh keresahan yang besar, oleh keprihatinan yang besar terhadap keadaan NU hari ini atas kepemimpinan PBNU periode kali ini yang kita anggap banyak melanggar konstitusi Nahdlatul Ulama. Saya kira itu kurang lebihnya latar belakang pertemuan ini, sehingga menghadirkan beberapa rumusan yang sudah kita buat berdasarkan kesepakatan bersama para alim ulama tadi. Saya bacakan langsung ya. Pernyataan resmi musyawarah besar alim ulama Nahdlatul Ulama. Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memohon taufik dan hidayahnya, musyawarah besar alim ulama Nahdlatul Ulama pada Ahad 18 Agustus 2024 membuahkan hasil kesepakatan dengan nama Amanah Bangkalan sebagaimana berikut.
Satu, PBNU hasil Muktamar Lampung telah nyata-nyata kita anggap melakukan pelanggaran berat terhadap konstitusi NU, yaitu Qonun Asasi, ADART, peraturan perkumpulan, etika dan moral dalam berorganisasi. Yang kedua, PBNU hasil Muktamar Lampung telah terbukti melakukan praktek politisasi institusi NU, memecah belah umat dan adu domba terhadap warga NU sendiri, dan menjadikan NU sebagai alat politik merebut kekuasaan yang menabrak aturan organisasi dan fitrah NU 1926. Tiga, musyawarah besar ini bersepakat untuk membentuk Presidium Penyelamat Organisasi NU untuk mempersiapkan Muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama. Keempat, musyawarah besar membentuk Presidium Penyelamat Organisasi NU dengan nama-nama yang dimandatkan sebagai berikut. Pertama, Kiai Haji Abdus Salam Shokib yang ada di sebelah kanan saya ini selaku dipilih sebagai koordinator Presidium Penyelamat Organisasi NU. Yang kedua, Kiai Haji Imam Jazuli di sebelah kiri saya. Yang ketiga, Kiai Haji Imam Bayhaqi, saya sendiri. Yang keempat, Kiai Haji Abdul Muhaimin dari Yogyakarta. Yang keempat, Kiai Haji Rosyih Rogibi. Yang kelima, Kiai Haji Rosyih Rogibi dari Sarang, Rembang. Yang keenam, Kiai Haji Salahuddin Azmi dari Surabaya. Yang ketujuh, Kiai Haji Fahmi dari Melangi, Yogyakarta. Yang kedelapan, Kiai Haji Wahono dari Kepulauan Riau. Yang ke-9, Kiai Haji Dimyati, yaitu dari representasi Dzurriyyah Mbah Khalil Bangkalan sendiri, yaitu dari Madura sini. Yang ke-10, Kiai Haji Nasrul Mahasin dari Naruan, Rembang, kakaknya Gus Baha. Yang ke-11, Kiai Haji Haidar Muhaimin dari Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Dan ke-12, Kiai Haji Agung Irawan dari Pondok Pesantren Baitul Kilmah, Yogyakarta. Adapun tugas-tugas utama Presidium Penyelamat Organisasi NU ini adalah melakukan koordinasi, konsultasi dan konsolidasi, dan mensosialisasikan amanah Bangkalan kepada alim ulama pengasuh pesantren se-Indonesia, kepada Mustasyar PBNU, kepada PWNU dan PCNU se-Indonesia, PCNU sedunia, serta Banom dan lembaga NU. Yang keenam, musyawarah besar bersepakat diselenggarakannya forum lanjutan di antara seluruh elemen-elemen Nahdlatul Ulama untuk mencari solusi cepat dan tepat berbagai permasalahan yang ada di tubuh NU, mencari langkah-langkah antisipatif terhadap kecenderungan-kecenderungan perkembangan di masa depan, serta rekonsiliasi di antara sesama saudara atau ukhuwah Nahdliyah. Presidium Nahdlatul Ulama diminta untuk mengambil inisiatif bagi terwujudnya forum tersebut. 7. Presidium berhak melakukan langkah-langkah strategis untuk upaya penyelamatan NU. 8. Sekretariat Presidium ditetapkan di dalam Kesepuhan Pondok Pesantren Benanyar, Jombang, Bangkalan, 18 Agustus 2024. Presidium Penyelamat Organisasi NU. Selanjutnya saya serahkan naskah pernyataan hasil yang kebetulan tadi saya menjadi pemandu acara MUBES. Ini saya serahkan kepada koordinator
Presidium Penyelamat Organisasi Nahdlatul Ulama kepada Kiai Haji Abdul Salam Shafii. Demikian dari saya, silahkan kepada teman-teman media jika dilanjutkan dengan pertanyaan dan dialog. Ini adalah titik dari penampungan kita terhadap kegelisahan dan keresahan, dan kita simpulkan solusi terbaik hari ini adalah harus segera menginisiasi muktamar luar biasa PBNU. Maka tugas utama dari Presidium adalah menginisiasi dan memulai upaya persiapan menuju MLB PBNU, MLB Nahdlatul Ulama. Saya kira hasil dari keputusan Munas Alim Ulama di Mubes, ya, Alim Ulama di Bangkalan Madura ini adalah bagian dari respon kita. Ini khususnya yang kumpul ini banyaknya para cucu, ya, dari pendiri NU. Kalau di list itu tadi ada 28, ya, hampir semuanya hadir. Artinya mereka yang mewarisi NU bukan hanya secara ideologis, tapi ada warisan biologis dari para pendiri NU. Mereka hadir ke sini bersama-sama kita membincang tentang NU karena melihat keprihatinan yang bisa dilihat oleh kasat mata, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PBNU, baik pelanggaran terhadap ADRT, Perpum, yang tentunya membuat gelisah. Ini bukan hanya para cucu pendiri, sebetulnya hampir semuanya, baik struktural dan kultural juga gelisah semuanya. NU dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Nah, dari situasi inilah kita kumpul di dalam rumah Mbah Yai Sheikhun Khalil Bangkalan, ya, sebagai awal mula dari berdirinya NU. Jadi ini langkah kita untuk kembali kepada historis bahwa NU ini tidak bisa dilepaskan dari Sheikhun Khalil. Dan juga sebetulnya rangkaiannya dari kemarin ini, sebelumnya juga ziarah ke Mbah Hasim di Jombang dulu, baru ke sini. Jadi kita ini ingin, ya, kegaduhan-kegaduhan yang ditimbulkan oleh PBNU diselesaikan. Dan menurut kami hasil dilakukan oleh oknum-oknum tersebut dan sudah ditegur dengan berbagai cara, dengan tulisan, dengan pernyataan untuk introspeksi, bahkan juga sudah dengan demo, ya, yang dilakukan oleh komunitas ini tidak direspon dengan positif. Jadi tidak ada cara menurut kami untuk menyelesaikan ini kecuali dengan musyawarah luar biasa. Kalau diibaratkan itu, kalau tumor, orang kena penyakit tumornya yang harus diamputasi. Jadi nggak bisa lagi nih tumornya diamputasi. Saya kira itu langkah yang dilakukan oleh kami semua, dan insya Allah kami dari Presidium akan melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan kegaduhan ini bisa diselesaikan, tentunya dengan langkah-langkah yang tidak melanggar hukum dan juga sebagai langkah penyelamatan terhadap Jamiah Nahdlatul Ulama. Saya kira itu.